Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita malam hari ini bisa berkumpul bersama. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pendengaran kita untuk kita bisa dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Bersama mari kita pujikan, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya undang Bapak Ibu untuk kembali bangkit berdiri. Kita pujikan sekali lagi, bila hati terasa berat. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya kami bawa hati kami Tuhan. Kami mau sujud di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau ubah hidupku Tuhan. Haleluya. Baharui hatiku. Sesuatu
kami Tuhan. Haleluya, barui hatiku, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Setiap pujian, penyembahan kami hanya haturkan kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan dan kasih-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Hingga saat ini Tuhan, Kau terus melawat dan memberkati kami. Bahkan Tuhan campur tangan di setiap langkah hidup kami. Biarlah pujian kami naik di hadirat-Mu dan kembali mendatangkan berkat bagi kami semua umat-Mu. Pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian, Tuhan terus kuduskan, sehingga pelayanan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Nama Tuhan ditinggikan di setiap kehidupan pelayan-pelayan-Mu. Saatnya ya Bapa, kami akan menerima berkat yang dari Engkau. Kau teguhkan kami, Engkau mencelikkan mata rohani kami, untuk kami dapat memahami bahkan dapat melakukan firman yang Kau sampaikan. Hamba-Mu Bapak Gembala, Tuhan mengurapi, menguduskan, Roh Kudus-Mu berkarya, sehingga saat firman diberitakan, kami semakin diteguhkan dan dikuatkan. Segala permasalahan kehidupan kami tahu Tuhan pasti memberkati, memberikan jalan keluar. Olehnya ya Bapa, kami persiapkan hati dan pendengaran kami untuk menerima berkat firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Terima kasih doanya, puji Tuhan. Selamat malam semua keluargaku, shalom. Yang ada di online, dimanapun saudara berada. Semua keluargaku yang di sini, semangat sehat, amin. Yang malam ini hadir selama 9 hari berturut-turut, bukan orang nganggur, ya kan? Bukan orang-orang yang tidak ada kelelahannya. Bukan orang-orang yang tanpa perjuangan sampai berada di dalam ibadah onsite ataupun online. Dan seharian sudah sibuk, bahkan saya curiga, ini cuma curiga kan boleh. Ada yang datang mungkin nggak rame ya, ini ngomong sendiri. Ada yang nggak sempat mandi, mungkin loh ya. Nggak usah angkat tangan. Jangan-jangan yang ngomong, mungkin begitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keindahan, kekuatan karya Roh Kudus yang dihadirkan 2000 tahun silam, memenuhi, menuntun, menyertai, mengurapi, memetrekan, apalagi. Saudara bisa tambahkan, namun hakikatnya adalah pengambil alihan yang maha kuasa ilahi itu atas kehidupan kita gerejanya. Kayak baptisan air itu artinya itu kan ditenggelamkan. Baptizo itu bahasa asli. Ditenggelamkan, artinya yang dibaptis tidak kelihatan. Yang kelihatan apanya? Airnya. Begitu juga kalau Yohanes Pembaptis mengatakan, aku baptis kamu dengan air ya, tetapi yang datang sesudah aku, maksudnya siapa? Tolong. Sekali lagi, maksudnya siapa? Iya, maksudnya Tuhan Yesus. Yang datang sesudah aku ini, aku nyopot tali kasutnya aja, ya, enggak layak. Kenapa? Ya memang Yohanes Pembaptis itu manusia, sedangkan yang datang di kemudian sesudahnya, yang dia wartakan, cepat datang, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Maksudnya apa? Rajanya kerajaan Allah itu sudah dekat, sudah datang. Dan siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sebabnya dikatakan aku tidak layak. Dan dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan apa satunya? Tolong, halo? Api. Ya Roh Kudus jelas tadi yang saya sampaikan. Baptisan api itu apa Pak Gembala? Baptisan api itu adalah baptisan ya satu pemrosesan. Dan itu adalah kerja kuasa ilahi. Karena kalau bisa bicara api dalam Alkitab itu ada api Tuhan dan api dunia.
Api Tuhan tidak lain dan bukan Allah itu sendiri atau roh Allah itu sendiri. Sedangkan bicara api dunia itu adalah roh-roh kegelapan atau semangat zaman atau falsafah duniawi. Hal-hal yang intinya adalah berseberangan dengan isi maksud dari rencana Allah itu sendiri. Jadi kalau kemudian dibaptis roh itu bicara tentang pengambil alihan. Baptisan api itu sedang bicara tentang pemrosesan anak Tuhan. Emas itu bisa dimurnikan, tolong saudara, dengan apa? Aspal? Iya, dengan api. Ini pegangannya, ini ahlinya. Ini untuk Pak Yohanes ya. Saudara yang dikasih Tuhan, emas enggak bisa dimurnikan, artinya dipisahkan ya dari logam-logam yang kualitasnya di bawahnya kecuali dengan api. Begitu dengan api yang panas, ya muncullah logam mulia, saudaraku. Nah itu yang dimaksud adalah kehidupan pribadi umat tebusan Tuhan yang berkualitas. Umat tebusan Tuhan yang merupakan masuk ya klasifikasi bibit unggul kerajaan sorga. Yuk ucapkan bareng, yuk kata penting ini apa? Bibit unggul mana? Kerajaan sorga. Dan itu saya dan saudara. Ya, kita ini bibit unggul kerajaan sorga. Makanya tidak salah seorang Paulus mengatakan kepada muridnya Timotius, ya dengan sebutan, hai kamu manusia Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu menunjukkan bahwa kenapa kita disebut bibit unggul kerajaan Allah, karena terjadi satu perpaduan antara manusia yang ada jasmaninya, yang rohnya sempat sudah tidak terkomunikasi, tidak terpaut dengan roh Allah karena dosa, kemudian Allah menebus kita. Dan penebusan itu 3 poin itu mengampuni berdasarkan kasih karunia-Nya. Yang kedua, menguduskan kita itu apa? Menyingkirkan penghuni lama. Tolong sebutkan siapa penghuni lama kita? Halo? Orang berdosa iblis, setan, temit, gombel. Orang Batak bilang bego. Makanya orang tuh kalau dibiarkan terus dirasuk setan yang namanya bego, lama-lama jadi apa? Bego. Ya enak itu rasanya bahasa Batak itu satu kata itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu kalau enggak diusir, enggak disingkirkan saudaraku, maka tidak akan terjadi satu pemulihan. Apa pemulihan itu? Engkau dan aku disebut manusia, apa tadi? Allah. Manusia yang masuk program sorgawi dan mengalami dinamika ilahi. Ya, pergerakan yang menggerakkan kita itu bukan semangat zaman, bukan roh-roh duniawi, bukan falsafah-falsafah yang tidak jelas, tetapi yang menggerakkan kita adalah isi hati, ya rencana Allah itu sendiri yang tidak menuntun kita. Dan kita dibawa di dalam dinamikanya selama perjalanan hidup kita di dunia, tapi sedang menuju kemana tolong orang beriman? Ke sorga. Kaitan dengan bagaimana sejarah Israel. Jadi memang saya sempat lihat sepintas dan video yang ini yang pertama kali ya coba saya perhatikan. Ternyata lihat atas bawahnya dia memang bicara bagaimana tentang fluktuatif keuangan keberadaan ya keuangan dunia. Saudaraku, jadi ada banyak negara yang sudah disampaikan, dipaparkan. Dan saya terkesima dan sebetulnya itu saya bagian-bagian poinnya udah tahu karena itu juga dimuat ya di beberapa akun yang lain ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi juga itu merupakan pelajaran sejak kami ada di seminari, di sekolah Alkitab. Saudaraku yang dikasih Tuhan tentang bagaimana ya suatu bangsa yang sebetulnya tidak ada kelebihannya. Tetapi mendapat anugerah dalam sebutan bangsa yang terpilih. Karena ada janji yang Allah pernah sampaikan kepada kakek buyutnya. Dan kakek buyut Israel itu, tolong saudara nyebutkan siapa? Abraham. Yang awalnya dengan nama Abram. Allah bicara tentang nanti anak keturunanmu. Karena dalam perjalanannya juga sama. Itu si Abraham itu bersama dengan keluarganya juga mengalami proses yang saya ingin katakan tidak mudah. Karena zaman itu dalam sejarah, tradisi, budaya atau culture masyarakat saat itu ketika perkawinan itu sampai mandul itu diasumsikan macam-macam. Dan yang paling
paling tidak mengenakan adalah orang ini terkutuk. Padahal dia seorang yang menerima panggilan Tuhan. Keluarlah Abraham dari negeri sanak keluargamu, karena aku akan menuntun kamu dan menunjukkan ke satu tempat yang kujanjikan. Abraham tidak banyak cincong. Dia tidak KCC. Tahu singkatan KCC? Enggak tahu, nanti saja. Tanya di ruangan. Ya, bawa pisang satu sisir. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Iya, Abraham tidak KCC, tidak banyak cincong. Abraham tidak banyak adu argumen dengan Tuhan. Lantas kau bawa aku ninggalkan semua yang kau janjikan. Tempatnya di mana, terus kendaraannya pakai apa. Ya, kemudian nanti apa saja keberuntungan, keberhasilan yang kau sediakan bagiku. Abraham tidak gitu, saudara. Abraham begitu menerima panggilan. Dia katakan dia meninggalkan negeri sanak keluarganya. Dan itu yang kemudian ketaatan Abraham diperhitungkan menjadi suatu kebenaran. Dan Abraham menunjukkan sikap hidup yang beriman, karena orang yang beriman itu belajar taat kepada Tuhan. Beriman apa saudaraku? Belajar taat kepada Tuhan. Dan ketika belajar taat kepada Tuhan, maka dikatakan, Abraham, kamu mendapat gelar sebagai bapa orang-orang yang apa? Halo? Yang beriman. Walau juga kita lihat Abraham punya salah, ya kan? Ya, dia bapak beriman sempat enggak beriman. Ya, ketika dia ditanya, itu istrimu kah perempuan yang bersama dengan kamu yang ayu, cantik, ya. Saudaraku si Abraham bilang, ada kesepakatan, udah janji. Sebetulnya ini juga dalam dunia hukum sudah masuk ya, ada menstreanya, ada persepakatan jahat ya. Ya, mereka sangat setuju berdua itu, nanti kita sama-sama ngomong. Katanya si Sarah, ya engkau adalah abangku ya. Dan si Abraham mengatakan kamu adalah adikku ya. Ya, Abraham bilang pakai bahasa sono itu ya, woto meme gitu ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan itu yang terjadi. Mendatangkan satu masalah, tetapi disitulah untungnya kalau orang itu menerima anugerah Tuhan, kesalahan bisa terjadi, tapi kemurahan dan pengampunan Allah melampaui semua pelanggaran kita. Yang setuju katakan percaya, amin. Amin. Nah, itu yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan janji Allah digenapi ketika Allah bilang, kamu nanti punya anak dan anakmu itu banyak. Kalau kamu mendongak bisa menghitung jumlah bintang-bintang di langit, sebegitulah anak-anakmu. Kalau kamu bisa menghitung sejumlah pasir yang terserak di pantai lautan, maka semikian juga anak keturunanmu, ya. Tapi nunggu itu sampai Abraham sudah andropos, saudaraku yang dikasih barangkali ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang pasti yang ditulis di situ adalah Sarai yang menopause. Jadi Abraham masih oke kelihatannya ya, tapi sudah terlalu uzur. Dan yang terjadi nyaris tidak percaya mereka, terutama Sarai ketika didatangi tamu ya, yang memberitahu nanti ya di tahun yang akan datang seperti waktu ini kamu punya anak. Malaikat Tuhan bicara kepada Abraham, Sarah ada di ruang operator, di balik tabir. Dengar itu dia guyu, ketawa. Mana mungkin aku yang sudah menopause ini tiba-tiba punya anak. Iya, malaikatnya bilang, kamu ngetawain omongan yang dari atas. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi itu yang terjadi. Singkat cerita kita semua tahu, kemudian Abraham ya punya anak, begitu tumbuh mulai remaja bagus, Tuhan nguji dia, korbankan di Gunung Moria. Ya, saudaraku, Abraham taat dan berlanjut berkat dari Abraham sampai turun-temurun, bahkan ada janji yang memberkati Abraham bakal diberkati, yang mengutuk Abraham bakal dikutuk. Tentu sebabnya jangan pernah kita sampai ngutuki Abraham dan anak keturunannya, karena kita sendiri juga gereja Tuhan masuk klasifikasi keturunan Abraham dari keturunan rohani. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan sampai kepada cucu Abraham adalah Yakub, yang kemudian sosok pribadi yang betul-betul memiliki antusiasme yang sedemikian, tipikal orang yang tidak gampang menyerah, karena memang dia yakin tidak ditakdirkan menjadi pecundang, sehingga sampai mendapat pujian dari Allah. Bahwa ini orang yang bergumul melawan manusia dan Allah,
Ada terjemahan arti yang sebenarnya lebih luas, nanti satu hari saja kita bahas. Dan Allah mengubah nama Yakub berubah menjadi, tolong ingatkan saya, siapa yang di online siapa? Ya, Israel. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Israel inilah yang menerima penggenapan janji Tuhan. Ya, mendapat perhatian, mendapat hal-hal yang khusus. Tetapi sayang, kita melihat yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, bagaimana sikapnya orang Israel ini, ya, terhadap Tuhan. Sehingga apa yang sebetulnya mereka harus nikmati begitu luar biasa, mengalami banyak prahara, musibah, ketragisan kehidupan yang nanti kalau kita amati seperti yang saudara lihat pada YouTube, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang sudah saya sampaikan tentang bagaimana keadaan ekonomi Israel sampai sedemikian rupa membuat keterkejutan. Bukan cuma dari dunia yang berkembang, tetapi dunia maju pun mereka geleng-geleng kepala. Kok bisa? Satu bangsa yang sedikit jumlahnya. Ya, saya sudah berapa kali mengatakan itu dan ditunjang dari beberapa kebenaran yang dimuat oleh rekan-rekan ada di YouTube. Bahwa jumlah orang Israel yang ada di negeri Israel itu cuma 9 juta. Dan yang 2 juta itu adalah Arab Israel yang ada di situ bersama-sama, ya, dan warga negara Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di seluruh dunia tidak lebih dari 15 juta, saudaraku. Cuman segitu. Coba bayangkan. Ya, dibanding dengan bangsa kita, masyarakat kita, jumlahnya yang sekian banyak. Tetapi luar biasa. Kita melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan itulah pelajaran kenapa. Dari sejak mereka memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1948. Dikeroyok oleh bangsa-bangsa sekitarnya, tetangganya saudaraku. Ya, mereka tidak ada yang latar belakangnya itu orang-orang yang masuk pendidikan militer. Karena apa? Orang Israel yang baru saja ngumpul di negeri yang diyakini itu adalah negeri perjanjian, adalah mereka yang berangkat dari berbagai negeri saat mereka yang mengalami pengasingan. Setelah melewati peristiwa Holocaust, pembantaian massal untuk bangsa Yahudi pada zaman Nazi, Hitler, 6 juta orang binasa, saudaraku. Dan masih hidup melarikan diri, ya, ke berbagai tempat. Maka pada saat itu ada beberapa orang yang kemudian kembali dan pada saat itu singkatnya saja sudah bisa lihat di situ, ya, memproklamirkan, ya, kemerdekaannya sebagai Israel merdeka. Dikeroyok terus sampai tahun 1990 sekian masih terus lagi dan terus, dan persengketaannya sampai hari ini juga nggak selesai-selesai. Tapi yang aneh adalah seperti yang kita lihat, negeri yang tandus 90, sekian persen tandus, pasir. Ya, jadi hebat. Jadi subur. Ini disebabkan karena orang-orang pilihan Allah ini, ya, benar-benar dibiarkan oleh Allah dan sama sekali tidak ada janji Allah yang digenapi di dalam mereka, sehingga mereka adalah tipikal orang-orang yang bodoh, tidak ngerti apa-apa, makanya bisa mengubah ketandusan menjadi tempat subur dan menghasilkan buah yang luar biasa. Setujukah saudara? Loh, kenapa? Bukankah mereka ada pilihan Allah? Bukankah mereka dalam campur tangan Allah? Jadi bodoh-bodoh pun juga berhasil. Satu bangsa yang kecil, tidak sempat latihan perang-perangan pada waktu masih terserak sebagai diaspora. Tapi saudara tahu sekarang bahwa negeri itu adalah produsen peralatan perang militer untuk dunia. Kulaknya ke Israel. Maka ada hal yang penting di situ, ada, ya, program reformasi ekonomi dari 4 faktor yang dapat membuat ekonomi Israel luar biasa seperti itu, menggemparkan dunia dan mempengaruhi dunia. Yang pertama itu ada di situ, cuma saya sedikit mencatat, program reformasi ekonomi berkelanjutan. Karena orangnya bodoh-bodoh tadi, benar ya saudaraku, bodoh ya. Halo. Sama dengan orang yang penuh Roh Kudus itu yang penting halusinasi. Haleluya, haleluya. Tetap bodoh.
berarti yang diomong Tuhan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu sebabnya kamu lebih baik tetap bodoh seperti apa? Keledai. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa kira-kira saudara yang dikasih Tuhan? Enggak ya, yang betul tolong bantu saya. Ayo bantu saya. 1, 2, 3. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu sebabnya yang kami kerjakan di sini selama 10 hari memang kita doa. Kita mengalami, saudaraku ini kasih Tuhan, kesemangatan rohani. Menjadi KKR, menjadi kebaktian kesemangatan rohani. Agar rohani yang semangat membawa kita hidup di dalam menikmati janji-janji Tuhan. Dan sekaligus juga rela dan siap mendapatkan tuntunan edukasi dari Tuhan. Agar kita bukan menjadi orang yang bodoh. Saya mengamati ada beberapa YouTube tentang masa-masa pra-Pentakosta ini. Ya silakanlah macam-macam budayanya. Ya ada yang terkesan buat saya membawa jemaat yang hadir itu ya bukan dituntun, didampingi doa setelah ngerti berpengharapan, sandar ke Tuhan. Tetapi saudaraku diajak berhalusinasi bersama saudara. Macam-macam ya saya pikir terus apa gitu ya kaitannya ya saudaraku ini kasih Tuhan. Pak, tapi kan itu kami sedang kepenuhan Roh Kudus, kami sedang berglosolali bahasa lidah untuk menyembah. Saya juga melakukan. Tuhan kebetulan kasih salah satu dari karunia, 9 karunia. Tapi tidak harus seperti itu. Kemudian menggelepar-gelepar. Dan saya amati, nah itu kalau yang lihat orang Kristen sesama aliran masih mending. Bukan aliran ya paling rodok kok ngono gitu. Tapi kalau yang lihat kira-kira orang yang belum beriman, takut gak kira-kira untuk dia jadi Kristen saudaraku? Masalah gak kira-kira? Itu aja dulu. Masalah apa enggak? Masalah menurut saya. Ya, dan itu sebabnya firman Tuhan malam ini. Ayo kita lihat sama-sama saudaraku beberapa ayat penting panduannya. Oke tadi program reformasi ekonomi berkelanjutan, yang satu adalah strategi teknologi utamanya awalnya pertanian, kemudian berkembang kepada hal-hal yang sedemikian luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian dalam bidang komputerisasi yang awal di tahun 90-an Israel telah menjadi satu tolok ukur bagi dunia pada waktu itu. Dan yang kemudian yang ketiga adalah di dalam kemajuan teknologi militer. Ya, saudara tahu sampai hari ini masih sering Israel itu dikirimi oleh kelompok Hamas ya, yang dari Palestina. Sebenarnya bukan keseluruhan Palestina, tapi ada kelompok yang disebut ya katanya itu di YouTube juga ya, garis keras yang ngirimi roket. Tetapi roket itu sebelum sampai jatuh di wilayah Israel, saudaraku yang dikasih Tuhan, berbagai persenjataan anti, ya rudal segala macam-macam namanya, saya tidak perlu ngafal, toh saya juga bukan anggota militer ya saudaraku. Itu sudah bisa meledakkan di atas, sehingga tidak sampai jatuh di wilayah tanah Israel dan membuat ya kebinasaan banyak orang. Enggak, itu luar biasa. Dan itu dibeli oleh beberapa negara. Tapi hal yang canggih-canggih, makanya kalau beli teknologi persenjataan dari tempat lain, mesti yang dijual loh, menurut saya orang awam. Yang dijual mesti ya yang rodok generasi rada jadul. Kira-kira masuk akal enggak Pak Yohanes ini? Saya memberikan pemikiran begitu. Sangat masuk akal. Karena enggak mungkin dong, dia menjual ya teknologinya yang paling canggih. Makanya HP itu coba aja, iPhone sekian ya baru keluar. Sebetulnya sudah ada iPhone berikutnya yang ada beberapa fitur yang masih disimpan di situ. Ditoleh, diecer. Kalau semua udah ngumpul beberapa ya saudaraku yang dikasih Tuhan ya keahlian macam-macam teknologi kemudian dijual di situ, rugi dong. Nah itulah bijaksana. Boleh Pak? Boleh. Kenapa enggak? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya silakan saja. Sekarang baca Alkitab, pelajaran yang baik kok bisa eksis seperti itu gimana gitu. Yuk kita buka Alkitab kita. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Ulangan pasal 1 ayat 29-nya saja sampai 32. Ketika itu aku berkata kepadamu,
Janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Nah, ini jeleknya Israel. Silakan 32, Pak, silakan. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Nah, apa jeleknya saudaraku? Ya, Pak. Udah terima janji, udah menerima berbagai macam down payment dari Tuhan selama perjalanan saat-saat ia keluar dari Mesir, nyebrang laut, ya, kemudian pemeliharaan 40 tahun secara ya spektakuler, tidak bisa nabur, ya belum ada teknologi pertanian ya yang dari tetesan air embun itu bisa membuat ladang sedemikian rupa, dan teknologinya itu dibagikan juga dan dijual ke seluruh dunia. Saudaraku ini kasih Tuhan, seperti yang saudara lihat dari YouTube itu. Belum ada, tapi mereka bisa menikmati makanan. Begitupun modelnya sampai dikatakan di dalam ayat 32, tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Oke, lanjut Ulangan 4 ayat 37 dan 38. Nah, kita perlu data ya. Jadi kekristenan itu, waduh, datanya otentik saudaraku. Karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Luar biasa, lanjut. Untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, saya sampaikan ini adalah peristiwa-peristiwa yang bisa 1000, 2000 tahun ya saudaraku ini kasih Tuhan sebelum Masehi. Ya kan? Atau lebih. Ya saudara-saudara. Jadi ini tidak berkait sebetulnya dengan bangsa pilihan modern ini. Jauh sebelumnya. Nah ini latar belakangnya gitu loh. Lanjut, Ulangan pasal 28 ayatnya 62 sampai 67. Daripada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Seperti Tuhan bergirang karena kamu untuk membuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak. Demikianlah Tuhan akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu. Dan kamu akan dicabut dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa, dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada ilah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Izin break dulu Pak Yohanes. Saudara yang dikasih Tuhan, dan itu yang terjadi. Kalau tahun 1948 itu kan peperangan modern sudah, ya kan? Sedangkan bagaimana bangsa pilihan Allah ini ditempah oleh Tuhan, tentu bukan tanpa alasan. Pasti ada alasan. Ya, kecuali kalau di dalam gereja perjanjian baru ini mungkin kenapa kami tidak berbuat keliru, salah kok kami ngalami gini. Ya, itu berarti ada sedang proses. Engkau sedang masuk dalam baptisan api agar kita masuk pada kurikulum pikul salib ganti sukacita dan kemuliaan Allah. Bisa ngerti sampai di sini? Amin. Itu kurikulum yang memang harus ada, ya sudah dijalani. Tetapi untuk bangsa Israel, kita melihat saudaraku yang dikasih Tuhan, pada zaman itu dan perjanjian lama yang ayat-ayat datanya kita sedang baca, ini adalah karena mereka tadi inti utamanya apa? Tidak
Percaya Tuhan. Ini yang jadi pokok masalahnya. Dan dalam pengertian ini kalau disederhanakan untuk masa perjanjian baru, orang kalau sampai tidak percaya Tuhan, sudah pasti ya. Di dalamnya ada ya sosok yang lain. Kira-kira siapa saudaraku? Siapa? Ya. Nah kalau gambarannya nggak bareng sama Tuhan, berarti bareng sama hantu. Padahal dunia ini perjalanan singkat, sementara ada satu tujuan. Apa? Alam kekekalan. Alam kekekalan dibagi dua, atau bahasa lain akhirat, ya atas sorga bawah neraka. Saya pinjam istilah umum aja. Siapa hidup jalan bareng Tuhan, waktu mati pulang ke rumah, siapa? Tolong. Tuhan, ya keluargaku, semua yang ada di online. Tapi siapa jalan bareng dengan hantu, mati, ya pulang ke rumah hantu. Sederhana. Ini prinsip-prinsip yang saya sampaikan supaya kita tidak terlalu jelimet. Saya tidak mau pakai istilah orang Gehenna, Tartaros. Itu istilah ada di kampus teologi. Ya, neraka itu apa? Bahasa Yunaninya, Latinnya apa? Ibraninya apa? Lah puyeng-puyeng. Kita yang penting doa, jalani kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan kita jalani itu apa? Menyenangkan hatinya siapa? Hati Bapa. Kita kerja, ya kerja itu sambian, tetapi ibadah itu tugas panggilan kita. Yang ngerti katakan amin. Kerja, usaha, saudaraku apapun, pertanian, bidang usaha apapun, itu sambian, bukan yang utama. Ya Pak, tapi kan kami mesti kerja Pak untuk dapat rezeki, untuk dapat kekayaan. Iya, saudaraku kalau rezeki itu sebenarnya sudah tersedia. Cuma kita memang harus gerak gitu aja. Dikatakan kamu mesti berpeluh, berkeringat. Karena keringatan itu baik. Siapa yang setuju keringatan itu baik? Kenapa kalau sumuk kok ngomel? Ayo, kalau masuk ibadah gereja apalagi ini tempat masih darurat kan ya. Terima kasih infonya Pak, Senin akan ada pengiriman ya pilar-pilar baja lagi untuk keberlanjutan sampai di bagian lunas depan. Saudaraku ini kasih Tuhan, ini tempat yang sederhana ya, tempat darurat saudaraku. Dulu sebagian tempat parkir ya. Kita pakai ini untuk sementara, ngapain? Kita mesti ya hambur-hamburkan. Iya kan dana untuk cari tempat lain. Kalau mau bisa. Tapi saudara ini kasih Tuhan, hikmat itu kan menuntun kita di dalam banyak hal. Saudara-saudara yang kasih Tuhan ya. Kecuali kalau yang tadi memang umat Tuhan penuh Roh Kudus itu baik untuk berjalan di dalam kebodohan terus. Setuju? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya memang harus pinter gini ya. Jangan cuma salah-salah, apalagi kalau yang ngomong pendeta ya Pak Firman itu. Apa yang diajarkan pendeta, pokoknya diajak halusinasi. Papanya begitu. Ngikut aja, itu menjadi masalah. Makanya saya bilang, pendeta itu kalau ada kesalahan pribadi, asal dia bertobat, Tuhan mengasihi, bisa dipulihkan. Enggak ada dampak yang berlebihan terhadap jemaat. Tapi kalau jemaat mengajarkan yang aneh-aneh, ya, membuat sensasi-sensasi yang nanti akan membawa kepada sesuatu yang tidak jelas, apalagi ajarannya nggak benar. Saudaraku dikasih Tuhan, jadi korban itu jemaat. Jadi korban itu jemaat. Ya, orang karena saya penuh Roh Kudus, harus apa-apa tanya. Ya apa dulu? Kalau mau cari kawan hidup, pacaran, jalan pacaran, tanya Tuhan, bergumul, Tuhan, benarkah ini? Minta petunjuk Tuhan, sambil jalan cari tahu bagaimana. Karena nikah orang Kristen itu tidak kontrak cuma sesaat, tetapi ya kontraknya seumur hidup. Saudaraku ini kasih Tuhan, seumur hidup. Nah, itu baru, tanya, bergumul, boleh, bagus. Ya, tapi jangan tanya pendeta. Kalau umpamanya saudara ada yang ngesiri, yang tahu yang ngesiri ya. Ya, saudara siri itu sesama jemaat. Pak Gembala, kalau ini menurut Pak Gembala gimana? Loh kan ini serba repot aku. Saya itu ngerti si ini ya nek turu ngiler gitu. Lu kok tahu sampai tidur aja ngiler? Lah tidurnya di gereja kok. Maksudnya kapan? Pas kebaktian kok. Lah tapi kalau ditanya ini sama anak gadis gimana menurut Pak Gembala? Terus saya ngomong apa? Kalau saya ngomong ngileran itu. Terus tahu-tahu dia ngomong-ngomong, menurut Pak Gembala katanya kamu tuh suka ngiler ya kalau duduk dengarkan firman di gereja gitu. Oh Pak Gembala ngomong gitu. Iya, terlalu Pak Gembala. Loh ya kan. Makanya kalau saya ditanya, urusan ini bagaimana Pak Gembala? Baik orang dalam, orang jauh.
Tak doain seorang dalam aja, udah banyak kenal. Jadi kalau mau nerima itu jelas kelebihan dan kekurangannya. Tidak seperti beli karung digendong kucing. Tolong luruskan saya kalau salah. Apa Mas Biki? Ya, ngerti ngono loh. Pura-pura aja Pak Gembala itu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah jangan sampai yang begitu. Tapi juga jangan hal-hal yang ekstrim. Tanya, Pak Gembala suatu hari saya itu ya punya pengalaman hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dan akhirnya saya dipermalukan di depan orang banyak. Saya kaget loh. Loh kok bisa gitu? Tolong ceritakan. Setahu saya kalau orang hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dia mesti bijaksana. Berhikmat. Ya, di dalam urusan ketuhanan, kerohanian, juga di dalam urusan ya dunia yang tetap dalam kontrol Tuhan tentunya. Nggak akan dipermalukan. Tolong ceritakan gini Pak, saya ada di mall. Begitu dalam kendaraan itu saya sudah nahan pipis. Terus begitu saya sudah turun Pak, saya lari ya. Sudah di lantai bawah itu saya doa mohon petunjuk. Terus Roh Kudus kasih tahu, ya kamu di lantai dasar, ya Tuhan. Kamu kencingnya harus di lantai 7. Terus gimana? Saya antri Pak, eskalator penuh, lift juga antri Pak. Terus gimana? Aduh hampir Pak gitu ya. Terus yang terjadi, saya sampai di lantai 7. Saya tanya, Tuhan masuk pintu yang kiri atau yang kanan? Ini restroom toiletnya. Terus saya masuk, kata Roh Kudus, masuklah sebelah kiri. Terus yang terjadi semua di situ teriak-teriak Pak, satpam datang. Loh kenapa kamu pipis kok semua teriak? Apa kamu aneh? Pipis menangkring di atas. Ya ini kebetulan cowok aja, anggap aja seperti itu. Semua teriak. Enggak Pak, satpam datang, saya dikeler, saya dibawa, saya dipermalukan padahal saya taat Roh Kudus. Loh kok bisa gitu? Iya Pak, saya ternyata masuk yang sebelah kiri itu, ya toiletnya wanita saudaraku. Ini orang yang diajari halusinasi. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau diajak ngomong karena melek merem. Pak pendeta itu kalau jalan gimana? Saya biasa aja, pengkaroan gini. Wah, halo puji Tuhan. Ya biasa enggak. Haleluya. Haleluya, melek merem. Itu boneka dari India. Ya saudaraku, maka saya tidak mengajar jemaat begitu. Orang penuh Roh Kudus itu nanti saya akan bawa kita sampai kepada klimaks pemaham hari ini. Untuk kita sebentar juga tolong diingatkan saya mendoakan ya kakak-kakak pembina TFC, Tabernacle Family Junior, ya sekolah minggu, ya saudaraku yang dikasih Tuhan, guru-gurunya. Doa kami tumpangkan tangan dan tolong besok jam 4 hari raya Pentakosta, ibadah TFC atau sekolah minggu. Guru-guru saya minta dengan iman, tumpangkan tangan atas murid-muridmu semua. Agar setiap mereka juga mengalami pengalaman Roh Kudus di dalam hidup mereka dari masa kecil. Ibu-ibu muda yang saat hari-hari ini sedang mengandung. Ya sih Pak, saya juga umpamanya ada orang begitu. Udah bulan keberapa? Belum Pak. Ya baru minggu kedua. Ya, gak apa-apa, doakan aja. Tuhan penuhi Roh Kudus. Tuhan campur tangan beri sehat. Selebihnya Tuhan. Ya, Pak, pokoknya kalau semuanya kita tunduk pada Tuhan, ngikuti kehendak Tuhan, ya dijamin mesti semua lancar semua. Terserah Tuhan. Yang penting kalau kita udah ngikuti, ya saudaraku yang kasih Tuhan, tata laksananya apa kita ikuti. Apa yang ditujukan Tuhan kita jalani. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ingat, jangan bodoh-bodohan. Oke. Pak, tolong dilanjut aja Pak, ayat yang ke 65. 65, silakan. 65, puji Tuhan. Engkau tidak akan mendapat ketentraman di antara bangsa-bangsa itu. Nah, Israel itu sudah tersebar, nyembah gak karu-karuan, dan hidup mereka tidak pernah tenang, lanjut, tidak pernah tentram, silakan. Dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Nah, Tuhan itu. akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah. Mata yang penuh rindu dan jiwa yang merana. Nah, stop dulu Pak, sampai di situ. Ini yang dimaksud apa saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Kan saya bilang tadi, sejak peristiwa pembantaian 6 juta orang Yahudi oleh orang yang mabuk kekuasaan Hitler. Nah sih, orang pada lari tersebar. Tapi
Karena saya imani, kalau orang itu ada di bawah janji Tuhan, dia masuk berkat bibit unggul. Dari mana saudaraku? Bibit unggul ilahi. Jadi mungkin mereka ditempa kesulitan tipikal yang tidak gampang menyerah. Contoh lagi ada sebuah negeri yang penduduknya waktu itu terbesar, tapi saya baru dengar, saya belum cek lagi. Katanya sekarang sudah ketinggalan dengan India katanya. Saudaraku. Dan dulu tidak seperti ini. Karena satu negeri yang penduduknya begitu banyak, dilanda kemiskinan, tetapi orangnya ulet. Karena ditempa dengan berbagai kesulitan, ya mereka betul-betul memiliki etos di dalam kehidupannya, memiliki semangat, gairah di dalam melaksanakan ya apa yang menurut dia itu passion saya, itu keahlian saya. Dia asah skillnya. Singkat cerita aja. Sampai hari ini bawang putih yang kita makan tuh impor dari sana, saudara. Negara-negara maju gemetar karena hadirnya itu. Kenapa? Apa ini suatu negara yang memang dari dulunya sudah mapan? Enggak juga, saudaraku. Begitu sulit. Makanya orang tuh kalau kita harus melewati kesulitan. Tetapi orang beriman punya janji Tuhan. Harusnya tidak boleh melempem. Harusnya tidak boleh nyerah pada nasib. Harusnya tidak boleh terus kemudian tele-tele seperti ya ketek kena apa, saudaraku? Ketek kena tulup, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian menjadi enggak berdaya, enggak sanggup. Enggak boleh. Justru melalui keadaan yang tidak nyaman. Melalui situasi yang menggencet kita, saudaraku. Kita semakin melekat Tuhan. Semakin berseru, semakin mau diajari Tuhan. Caranya gimana? Belajar juga dari sejarah. Ya, Bung Karno berkata, jas merah. Jangan apa? Lupakan sejarah. Nah, orang Kristen itu punya data otentik kekristenan itu, punya histori yang berkesinambungan, ditarik mundur sampai Taman Eden. Jelas. Enggak, agama muncul ujuk-ujuk kalau kekristenan itu diklasifikasikan agama. Tanpa kaitan histori, sejarah. Tanpa ada sejarah bangsa-bangsa di dalamnya. Oh enggak. Kekristenan itu jelas seperti itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat berikutnya Pak, silakan Pak. Hidupmu akan terkatung-katung. Siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan hidupmu. Pada waktu pagi engkau akan berkata, kalau malam sekarang. Dan pada waktu malam engkau akan berkata, kalau pagi sekarang. Karena kejut memenuhi hatimu. Dan karena apa yang dilihat matamu. Ada kalimat di ayat 65 dikatakan ada satu kerinduan. Dan itu kerinduan ketika bangsa Israel terserak ya, dan dia pingin kapan balik gitu loh ya. Maka setelah ada ikatan perjanjian dengan Inggris pada waktu itu pertama kali kelompok kecil masuk dan kemudian minta izinkan kami memasukkan keluarga-keluarga kami yang masih sebagian terserak kalau bisa masuk. Itulah kira-kira yang ada di dalam YouTube yang saya minta untuk disaksikan, yang belum buka saja nanti ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kerinduan. Memang orang Israel itu kalau selesai pertemuan apa saja, mereka kemudian berkata sampai tahun depan kita ketemu ya di Yerusalem. Makanya mereka berpikir di mana keberadaannya itu, ya tugasnya membawa Evenu Shalom Alehem. Kita kenal banget itu, sering dulu Mbak Wati ya, bawa lagu itu ya Wati ya. Evenu Shalom Alehem. Iya gitu. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kerinduan untuk menikmati shalom. Tapi kalau orang masih hidupnya kacau, ya itu tadi gambarannya. Malam enggak enak. Malam bagi siang, siang bagai malam. Ya, terusannya piye itu? Mbak Wulan, hafalkah? Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pengalaman Israel. Kok bisa jadi seperti sekarang? Kembali lagi karena ada janji Allah. Kita sekarang beralih ke perjanjian baru di dalam penghujung ibadah khotbah saya ini. Roma 9 ayat 23 sampai 26. Silakan Pak. Justru
untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Amin. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, yang bukan kekasih, kekasih. Break dulu Pak. Kira-kira ayat ini untuk siapa saudara? Tolong. Sekali lagi untuk siapa? Amin, betul, keluargaku semua. Yang ada di ruang remaja, yang ada di online. Kita ini. Yang dulu bukan bangsa pilihan dipilih. Terus kalimat selanjutnya nanti ada pertanyaan lagi. Tolong Pak dibaca 26 ya. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku. Di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang saudara dan saya jadi anak-anak Allah. Ya, karena disebut ya, orang-orang keturunan Abraham secara iman, secara rohani. Sekarang sedang digalakkan pemikiran bahwa ada satu kelompok agama yang masuk klasifikasi Abrahamic. Artinya yang mengimani Allah yang disembah Abraham. Nah, itu Yudaisme, Yahudi, Israel, Kristen, termasuk Katolik tentunya, iya kan? Oh, ini satu rumpun, ya. Kemudian ada saudara kita yang lain, yang akunya dari sisi keturunan yang berbeda, tetapi juga ini ya arahnya adalah Abraham. Sudah, saudara ini kasih Tuhan. Makanya saya mau katakan, sekarang janji berkat ini diberikan kepada saya dan saudara. Apa kaitannya Pak dengan video itu? Video itu Allah bisa menuntun, membimbing, ya, memberikan support kepada orang-orang yang ada dalam rencananya, walaupun harus menghadapi suatu kesulitan. Kalau bersandar Tuhan, minta bijaksana ilahi sorgawi, maka Tuhan akan membantu kita membuat sesuatu masalah itu menjadi berkat. Amin. Ya, kesulitan, oh bisa. Apa yang jadi pergumulan saudara? Kalau urusan cuma di kerjaan, dalam bidang bisnismu, ini kami sedang menghadapi begini. Kadang-kadang ada orang, saya tidak ada kekeliruan apapun Pak. Ada yang berpikir, memang ada saya kelirunya di sini Pak. Ada orang ini saya itu cuma mungkin kurang bijaksananya di situ Pak. Macam-macam tidak masalah. Ya itulah dalam kehidupan saudaraku ini kasih Tuhan. Dan itulah manusia. Tetapi berbahagialah kalau engkau umat tebusan Tuhan. Roh Kudus akan terus menuntun kita ketika engkau setiap waktu menghampiri hadirat Tuhan. Untuk apa kita lakukan? Minta sesuatu kepada Tuhan. Oh, minta berkat Pak, enggak usah minta kalau itu. Begitu saudara ditebus sudah dapat kok. Di mana ada berkat, tidak ada kutuk. Yang percaya katakan amin. Sial, apes, jiong, enggak ada. Saudaraku, Pak, orang alami masalah, orang mati Pak, itu apa? Bukan sial. Mati kok sial. Yesus memberikan tebusan. Kalau kita mati, yang rusak fisik. Manusia kita yang sesungguhnya dibawa pulang. Jalan bareng sama Tuhan, pulang ke rumah. Tolong ayo ucapkan bersama. Iya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, sudah tidak ada lagi sial. Paulus sampai menegaskan, kalau hidupku untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Sial? Enggak. Saudaraku ini kasih Tuhan enggak. Kita ini semua sedang berjalan menuju ke sana. Dan kalau kita ini ya sampai hari ini masih mengalami kehidupan ini adalah mengalami penangguhan kematian itu sendiri. Yaitu untuk kita masuk di dalam kerajaan yang mulia. Nanti satu waktu kita kebagian. Makanya kalau hari-hari ini ada berita duka, ada orang yang kau kasih atau siapapun meninggal. Saya minta jangan saudara iri. Tolong dengar baik-baik. Halo? Jangan iri, setuju? Enggak usah iri, nanti pasti dapat bagian. Siap enggak siap? Tapi berbahagialah orang yang siap. Kalau saudara terus datang kepada Tuhan, minta, bukan minta berkat, minta apa Pak? Yuk jawabannya Efesus 1, ayat yang ke-17, 18. Ya, dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu,
supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Orang tanya, ini apalagi nih Pak? Ada Roh Kudus, ini ada roh apa? Roh hikmat dan wahyu. Hakikatnya ya ini adalah buah karya dari Roh Kudus. Ejowantah dari Roh Kudus. Manifestasi Roh Kudus. Saudaraku, ini kasih Tuhan. Ya. Kalau gitu, apa bedanya roh hikmat dan wahyu? Nah, ini ada dua hal. Kaitannya hikmat, orang yang penuh Roh Kudus itu pasti dia mengalami suatu transformasi. Hikmat sorgawi masuk untuk menuntun kita selagi di dalam dunia yang barangkali diantaranya masih berkait dengan hal-hal urusan kita di dalam dunia. Ini butuh hikmat. Jadi suami mesti berhikmat, jadi istri berhikmat, jadi anak atau orang tua berhikmat. Pasti rumah tangga itu penuh dengan rahmat dan berkat Tuhan. Iya kan? Ya kalau bodoh-bodoh tidak mau belajar dari kesalahan dan lain sebagainya. Berada edukasi. Itu kaitannya dengan roh hikmat. Manifestasi tuntunan Tuhan untuk hal-hal yang berkaitan diantaranya selagi kita masih ada di dalam dunia yang menuju sorga. Sekolahmu bisa lebih baik kalau engkau sungguh-sungguh hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Ya, dalam bidang kerjaanmu, entah engkau sebagai pemimpin atau yang dipimpin sama-sama. Coba kalau yang mimpin ya berhikmat, diurapi Roh Kudus, yang dipimpin berhikmat, diurapi Roh Kudus, ya terjadi kolaborasi, maka di tengah kesulitan apapun tidak mustahil. Pekerjaan itu tetap eksis. Yang percaya katakan amin. Itu yang saya yakini. Gak usah jauh-jauh, rumah tangga aja. Coba kan rumah tangga itu betul-betul sama-sama dituntun Tuhan. Orang yang mendapatkan hikmat Tuhan tidak ngeyel, konyol. Pokoknya saya yang benar, pokoknya. Tidak ada begitu. Ya, jangan susah engkau sebagai suami yang merasa kami ini harus dihargai dong. Masa saya harus minta maaf? Minta maaf kalau engkau salah. Dan minta maafnya yang jelas. Ya, maaf. Iku maaf jalur disawat sandal saudaraku. Ya kan? Ini namanya maaf itu ekspresi. Iya aku salah. Tolong bantuin aku untuk aku bisa terus berubah lebih baik. Nah itu gitu. Ini berlaku buat pernikahan baru-baru atau ya pernikahan yang sudah totok keroten saudaraku. Apa totok keroten? Yang sudah ya mulai zaman bahola. Berlaku sama. Anak sama orang tua sama. Makanya orang tua juga mesti belajar. Ojo modal ngeyel, ngotot, emosional. Jangan. Ya, anak juga perlu ditonton. Tapi orang tua juga sekali waktu ada ketegasan tetapi terukur dan jelas. Itu jelas. Tapi orang tua juga harus menyadari ketika ada, wah tidak harus bereaksi, nggak perlu reaktif. Karena memang, oh ya ada benarnya dia. Nah, kita juga harus bijaksana, objektif. Ini kaitannya roh hikmat. Kemudian roh wahyu ya dikatakan di sini roh hikmat dan wahyu. Wahyu ini kaitannya hal-hal yang spiritual. Ini berkait dengan kecerdasan rohani. Semakin tahu, kesulitan tidak selalu ini merupakan jalan buntu karena Tuhan marah. Tuhan sudah tidak peduli lagi. Enggak gitu. Roh Kudus akan membawa kita untuk, oh ya saya yakin di balik ini Tuhan pasti punya maksud yang khusus. Dan ada hal-hal besar yang tidak mustahil. Tuhan sedang siapkan, sediakan buat kami untuk memuliakan Tuhan. Lambaikan tangan kalau saudara masih ada di sini saudaraku. Halo, masih ada di sini? Puji Tuhan. Ya, terima kasih saudaraku ya. Saya khawatirnya orangnya di sini, tetapi iya, pandangan matanya bukan kepada Yesus, tetapi kejam. Kok kejam? Kejam. Ya, saudara-saudaraku ini kasih boleh kan? Besok minggu Pak. Loh iya. Jangan terus pikir, masa Bapak itu gak capek-capek sih? Ada yang ngomel begitu? Haleluya. Ya saudara-saudara semangat kayak gini nih, waduh ya itulah karena panggilan.
Kalau ini saya anggap suatu jabatan pekerjaan, kaitan kedinasan, itu bawaannya kudu mulai kayak gitu saudaraku. Ya toh? Kalau kerja itu loh jam ini kok gak nang jam itu rasanya terasa lambat gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya bukan apa Pak capek gitu ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kalau saudara tahu itu panggilan, itu berkait dengan passion kita. Nah, kita sedang melakukan hal-hal yang sifatnya apa saja yang kau kerjakan kepada manusia, lakukan bukan untuk manusia, melainkan seperti untuk seperti untuk Tuhan. Nah, kalau saudara punya kecerdasan, akan mengalami kuasa Tuhan. Engkau yang buka toko, engkau yang punya perusahaan, engkau yang buka warung, engkau yang menangani pertanian, engkau yang ada di perkebunan, engkau yang sedang merintis pekerjaan, engkau yang menjadi anggota dari TNI, anggota kepolisian, ya saudara lawyer, hakim, jaksa dan apapun, anggota dewan, dan mungkin termasuk ada yang calon presiden, ya saudaraku. Sama-sama minta hikmat. Sama-sama minta wahyu dari Tuhan. Pasti kalau itu presiden atau tokoh atau pejabat di Indonesia yang seperti itu, saya yakin Indonesia semakin keberkatan saudaraku. Cukup ya? Kita hampiri Tuhan. Karena kita tahu saat kita merendahkan hati, aku minta roh ilham dan wahyu Tuhan. Jadi Kristen jangan bodoh. Jangan mau kalau diajari halusinasi. Diajari hal-hal yang rada-rada, waduh, sampai saya mikir, lu nek model kayak gitu itu kalau orang di luar sana mesti kira kesurupan, saudaraku. Ya ada yang model gitu. Di sini enggak, saudara mengalami gelombang anugerah Roh Kudus berkarya jamak, teduh. Saudara nangis-nangis. Air mata itu anugerah Allah. Jauh lebih mulia tangisan ucapan syukur saat engkau berelasi dengan Tuhan. Bukan karena gereja kok sumuk, terus nangis saudara. Mulai cepet-cepet ndang Pak Pendeta. Nah, itu lain lagi saudara, kasih Tuhan. Tapi kalau, aku bersyukur untuk itu. Mari pelayan Tuhan, silakan semua. Pak Yohanes, Tuhan memberkati Pak. Semua pelayan-pelayan yang sembunyi di balik layar juga. Kita nikmati hadirat Tuhan pada malam ini. Semua minta ya, roh hikmat dan wahyu, amin. Supaya saya dan saudara jalan hidup ini bisa tertata. Ada pencerahan. Kaitan wahyu, revelation. Hal-hal yang masih tertutup, tersembunyi, dibuka oleh Tuhan. Bahasa aslinya apokaliptis. Dialami anak Tuhan. Silakan satu nyanyian. Sujud di altarnya. Puji Tuhan. Makasih Yesus. Bila hati terasa berat, iya Yesus. tak seorang pun mengerti bebanku. Ku Yesus, apa yang harus ku buat. Berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altar, ku bawa terima anugerahnya, ampuniku dan bebaskanku.
hanya saja kita nyanyi. Saya mohon kesediaan rekan diaken. Untuk ke depan saya akan berdoa. Dan nanti tolong guru sekolah minggu di semua ruangan, kecuali yang ada di online. Nanti yang di online angkat tangan. Baru kemudian saudara-saudara jika perlu pendampingan doa, tetap kita siap melayani. Haleluya, Roh Kudus. Kami semua butuh roh ilham dan wahyu. Kami mengenal Engkau dengan benar, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Hamba serahkan pelayan-pelayan-Mu hari ini. Tuhan, melengkapi dengan urapan kuasa. Hamba menumpangkan tangan ke setiap pelayan-Mu. Turun urapan Tuhan atas-Mu. Turun urapan Tuhan. Kuasa, otoritas sorga menyertai pelayan-pelayan Tuhan. Silakan untuk mendoakan. Tolong guru sekolah minggu berdiri untuk didoakan. Rekan-rekan yang tahu tolong dicek di ruang remaja. Supaya saya tidak utang, lupa. Izinkan dirimu dibentuk oleh Roh Kudus. Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terimalah berkat pengurapan. Ketika hatimu rindu, hatimu sujud di bawah kaki Tuhan. Engkau pelayan Tuhan diurapi Roh Kudus. Engkau menerima kuasa untuk disalurkan kepada anak didikmu. Sehingga semua, bahkan seperti nubuat kitab Yoel, bayi-bayi kecil pun dijamah oleh Tuhan. Anak-anak kecil dipenuhi Roh Kudus, Roh Allah. Puji Tuhan. Tuhan urapi para hamba-Mu, guru-guru sekolah minggu ini. Besok menyalurkan berkat bagi anak-anak muridnya. Guru sekolah minggu silakan duduk. Kita semua menghampiri dia. Di sini tidak ada satupun yang ditahbiskan jadi penonton, tapi kita adalah pelakon semua. Kita peserta, kita pemain. Siapa di antaramu yang memiliki kerinduan untuk hidupmu betul-betul mengalami satu perubahan? Dan saya yakini, bahkan berdasarkan firman Tuhan, dapat dipastikan jika engkau bertindak sebagai anak Tuhan yang penuh Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dimeterai Roh Kudus, apalah artinya, macam-macam lah yang sebutannya, dan engkau menerima hikmat dari Tuhan, kau punya masa depan yang baik. Hari esokmu itu dijamin Tuhan. Percayakah engkau? Rindukah engkau? Biar pelayan-pelayan Tuhan menumpangkan tangan. Saudaraku, suasana doa di dalam hadirat Tuhan Roh Kudus. Saudara yang memiliki kerinduan untuk ditumpangi tangan hari ini, angkat tangan saudara, sembari saudara duduk. Ada khusus, saya ingin Tuhan mengalami apa yang kau janjikan. Hamba menumpangkan tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yakini doamu didengar Tuhan. Jaga dan kau bertindak tidak bijaksana. Terimalah bijaksana saudari dalam nama Yesus. Hati adem, tentrem, sejahtera. Jika hikmat Tuhan turun atas setiap kami, terimalah roh hikmat itu. Roh hikmat turun atas segala macam doa yang kau harapkan Tuhan yang mendengar dan mengabulkan tepat pada waktunya. Tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan lihat apa yang jadi permohonan Allah dan lihat ke belakang segala hal Tuhan sudah kerjakan. Ke depan pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Rahmat dan berkat Tuhan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih.
Jangan takut saudaraku. Kalau engkau minta roh hikmat, dituntun Tuhan. Engkau bijaksana, tetapi engkau tetap tulus. Allah tidak menghendaki seorang pun bodoh. Terimalah roh hikmat dan wahyu, sehingga engkau akan dapat mengenal Tuhan dan jalan tuntunan Tuhan tidak pernah meleset. Tangan kasih kuasa Tuhan itu terus berlaku atasmu. Terimalah urapan Roh Kudus itu. Berkat Tuhan turun atas kamu. Tuhan dengar dan memperhatikan setiap seru doamu. Tidak ada yang dibiarkan Tuhan. Amin, amin. Tuhan, pakai semua kami pelayan-pelayan-Mu untuk mendampingi kawan pelayan yang lain, Tuhan. Kiranya turun roh hikmat dan wahyu atas, sehingga berkat Tuhan dinyatakan. Turun roh hikmat dan wahyu atasmu, dalam nama Yesus. Kamu menjadi baru. Hari esokmu jelas. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua keluarga besarku di sini di Jama diberkati. Terimalah roh ilham dan wahyu. Terimalah roh ilham dan wahyu. Tuhan memberkati. Tuhan campur tangan atas hidupmu. Terimalah roh ilham dan wahyu. Semua orang yang bijaksana pasti dituntun Tuhan, pasti ditopang Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dinyatakan atas setiap orang yang beriman. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan satu persatu, kiranya semua mengalami jamahan dan kuasa roh ilham dan wahyu. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, anak dan orang tua sama-sama diberi roh hikmat dan wahyu, sehingga seluruh keluarga berkemenangan. Semua dalam sejahtera Tuhan, mengalami shalom. Tuhan memberkati. Tuhan campur tangan. Orang tua dalam urapan Tuhan. Kamu diberkati Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau peduli buat kami semua. Semua diberkati Tuhan. Haleluya. Ketekunan, kesungguhan ada dalam urapan Tuhan. Roh hikmat dan wahyu turun atas kamu semua. Tuhan dengar. Kami semua pelayan-pelayan-Mu butuh pertolongan-Mu Tuhan Roh Kudus. Mari kita berdiri sama-sama. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Musik lembut kita akhiri di penghujung ini dengan saudara mengucapkan syukur kepada Tuhan. Musik dengan lembut. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, syukur. Haleluya, terpujilah Dikau Tuhan. Engkau yang senantiasa mengurapi kami, Roh Kudus yang ada di dalam kami, bahkan secara permanen sejak Engkau hadir dalam hidupku, dalam hidup setiap pribadi umat tebusan-Mu. Roh Kudus, Engkau tidak menginginkan meninggalkan siapapun dari kami. Walau kami sadar masih ada kekurangan, ada kekeliruan yang dilakukan oleh milik-Mu ini Tuhan. Tapi kami tetap meyakini kasih setia-Mu melampaui segala pelanggaran kami. Dan apa jadinya jika kami ditinggal Roh Kudus? Ada sebuah contoh yang terjadi pada diri seorang raja sekalipun bernama Saul, yang terjadi lanjut dirasuk oleh kuasa gelap. Tidak seorang pun kami mau itu Tuhan. Tapi kami mau terus dilingkupi oleh Roh-Mu ya Allah, Roh Kudus. Haleluya, 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 syukur, haleluya, glory, oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami masih mau ingin lagi Tuhan menikmati suasana ini. Namun kami sadar, karena orang yang Kau penuhi dengan Roh-Mu bukan berarti hilang kesadaran. Kami sadar bahwa kami masih ada di bawah hukum waktu. Bukan seperti orang yang dirasuki oleh roh-roh yang tidak jelas. Ada di bawah sadar. Kami masih sadar. Dan itu Roh-Mu yang kudus mengaktifkan kembali akal budi yang Tuhan anugerahkan sejak dasar penciptaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan melanjutkan tentu di dalam kami melanjuti perjalanan hidup di malam ini. Kami terus menikmati hadirat Tuhan hingga gelap malam kami lalui, hingga pagi hari esok kami Tuhan bangunkan sehat untuk kami menikmati hari raya Pentakosta. Untuk kami kembali makan dan minum perjamuan dan darah Tuhan itu. Tubuh dan darah Tuhan akan kami terima sebagai meterai hari-hari yang kami nikmati untuk melanjuti kami dalam kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua pelayanan yang ada di dalam onsite dan online. Mempersiapkan kami menikmati Minggu Raya bagi Yesus esok bertepatan dengan Pentakosta. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana Tuhan menuntun kami kemari, Tuhan juga berkenan kami pulang ke tempat masing-masing. Yang ada di online pun demikian. Bagi keluarga kami yang masih akan melanjuti tugas pekerjaannya hari ini, malam ini pun tetap dalam penjagaan perlindungan Tuhan. Dan pekerjaan mereka Tuhan berkati, yang istirahat dalam naungan Tuhan. Dan kami semua terus dalam urapan Roh Kudus. Setiap kesungguhan anak-anak-Mu Engkau perhitungkan. Dan jika mereka akan bawa persembahan syukur, Engkau juga mengingat sampai kekekalan surgawi. Dan pada akhirnya negara bangsa kami syafaatkan, Indonesia diberkati Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu ya Allah, sekarang sampai selama-lamanya. Dan rahmat anugerah Tuhan turun atas kami. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali.
menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Semua katakan haleluya. Haleluya sekali lagi. Haleluya sekali lagi saudaraku. Haleluya. Tuhan berkati, silakan duduk.